Selamat datang dalam ibadat harian masa Prapaskah selama 40 hari. Ibadat harian adalah doa resmi Gereja Katolik, liturgi suci yang menguduskan waktu kita dari pagi hingga malam. Setelah perayaan Ekaristi, inilah doa paling luhur yang dipersembahkan gereja kepada Allah. Marilah kita memulai ibadat ini dengan hati yang terbuka, memohon agar Tuhan membaharui hidup kita dan menolong kesukaran kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putera, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dengarkan Bapa Ilahi, doa dan jeritan hati yang kami panjatkan ini di masa Prapaskah suci. Sungguh banyak dosa kami, semua kami akui. Maafkanlah, sembuhkanlah hati kami yang luka parah. Semoga tubuh kami pun dengan tabah lagi tekun, melatih tobat dan tapa dengan pantang dan puasa. Kami mohon kepada Tuhan, semoga masa persiapan yang kami langsungkan ini Kau limpahi rahmat suci. Amin. Ya Tuhan, terimalah kami yang dengan rendah hati menyesali dosa, dan sudilah kiranya menerima persembahan kami ini. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Dengarkanlah suaraku sebab aku berseru kepadamu. Semoga doaku membubung ke hadapanmu bagaikan dupa. Semoga tangan yang kutadahkan kau terima bagaikan kurban petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, dan jagalah pintu bibirku. Jangan biarkan hatiku condong kepada kejahatan. Jangan sampai aku berbuat jahat bersama orang berdosa. Selamanya takkan aku makan semeja dengan orang berdosa. Tak pernah aku menikmati kelezatan mereka. Biarlah Allah yang adil memukul aku. Biarlah yang Maha Rahim menyiksa aku. Selamanya takkan minyak wangi melumasi rambutku untuk berpesta pora. Tak mungkin, sebab selamanya doaku menentang kejahatan mereka. Biarlah pemimpin mereka jatuh ke cengkeraman Allah yang hidup. Biarlah mereka merasakan betapa manislah keputusannya. Seperti orang yang dicacah belah dalam neraka, demikian pun aku hancur lebur di moncong maut. Tetapi kepadamulah mataku tertuju, ya Allah Tuhanku. Kepadamulah aku mengungsi, lindungilah hidupku. Lindungilah aku terhadap jerat yang mereka pasang, dan terhadap perangkap orang berdosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, terimalah kami yang dengan rendah hati menyesali dosa, dan sudilah kiranya menerima persembahan kami ini. Apabila kamu berseru, niscaya Tuhan akan menjawab. Kalau kamu memanggilnya, Ia akan menyahut, "Aku hadir di sini." Dengan suara lantang aku berseru kepada Tuhan. Dengan suara lantang aku mohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluh kesahku di hadapannya. Aku membentangkan sengsaraku kepadanya. Bila nyawaku melenyap daripadaku, Engkaulah yang mengetahui jalannya ke maut. Sepanjang jalan yang kutempuh, para musuhku memasang jerat. Tengoklah dan saksikan sendiri, tak seorang pun mau mengenal aku. Tak mungkin aku meloloskan diri, tak seorang pun menghiraukan daku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan, Engkaulah pelindungku, milik pusakaku dalam hidup abadi. Perhatikanlah seruanku, sebab aku teramat hina. Lepaskanlah aku dari musuh yang mengejar aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari penjara maut,
agar aku memuji nama-Mu. Semoga rombongan para suci melingkungi aku, sebab Engkau menyelamatkan daku. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Apabila kamu berseru, niscaya Tuhan akan menjawab. Kalau kamu memanggilnya, Ia akan menyahut, "Aku hadir di sini." Kristus sudah mati karena dosa kita, yang tak bersalah bagi orang-orang yang bersalah, untuk menghantar kita kepada Allah. Kristus telah menderita kematian di dunia ini, tetapi Allah sudah menghidupkannya di dalam Roh. Meskipun berwujud Allah, Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh pada kemuliaannya yang setara dengan Allah. Ia telah menghampakan diri dengan mengambil keadaan hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri karena taat sampai mati di salib. Sebab itu Allah telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama yang melebihi segala nama, agar dalam nama Yesus bertekuklah setiap lutut di surga tinggi, di bumi, dan di bawah bumi, agar setiap lidah mengakui untuk kemuliaan Allah Bapa, Tuhanlah Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kristus sudah mati karena dosa kita, yang tak bersalah bagi orang-orang yang bersalah, untuk menghantar kita kepada Allah. Kristus telah menderita kematian di dunia ini, tetapi Allah sudah menghidupkannya di dalam Roh. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kami mendesak saudara, janganlah sia-siakan kurnia yang telah saudara peroleh dari Allah. Dalam kitab suci Allah bersabda, "Pada masa yang tepat, engkau akan kudengarkan. Pada hari keselamatan, engkau akan kutolong." Camkan, saudara-saudara, sekaranglah saat yang tepat itu, dan sekarang juga hari keselamatan itu. Kami tidak memberi sandungan kepada siapapun juga, agar pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami bertindak sebagai pelayan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perhatikanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami berdosa di hadapan-Mu. Perhatikanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami berdosa di hadapan-Mu. Dengarkanlah permohonan kami ya Kristus, sebab kami berdosa di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perhatikanlah dan kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami berdosa di hadapan-Mu. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya
orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Marilah kita memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi guru, teladan, dan saudara kita. Kepadanya kita mohon, hidupkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Ya Kristus, dalam segala-galanya Engkau serupa dengan kami, kecuali dalam hal dosa. Semoga kami bergembira dengan yang bergembira, dan menangis dengan yang menangis, agar cinta kasih kami semakin bertambah setiap hari. Hidupkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Perkenankanlah kami mengabdi Engkau yang lapar dalam orang yang lapar, dan melayani Engkau yang haus dalam orang yang haus. Hidupkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Engkau membangkitkan Lazarus dari kematian. Semoga orang yang mati karena dosa, Kau hidupkan kembali karena iman dan tobat. Hidupkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Semoga banyak orang mengikuti jejak-Mu dengan lebih teguh dan lebih sempurna, berkat teladan Santa Perawan Maria dan para kudus-Mu. Hidupkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Semoga orang yang telah meninggal bangkit kembali dalam kemuliaan-Mu, serta menikmati cinta kasih-Mu untuk selama-lamanya. Hidupkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Marilah sejenak dalam keheningan, kita sampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon, hidupkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Kami hendak memuji Engkau, ya Tuhan, dan berdoa dengan kata-kata Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa penutup. Allah yang Maha Kuasa, dengan menjalani masa Prapaskah ini, kami berusaha memahami misteri Kristus dengan lebih baik. Semoga kami layak hidup bersama Dia kelak, sebab Dialah Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat sore sudah selesai. Syukur kepada Allah. Salam ya Ratu Surgawi, salam Bunda Putra Ilahi, dari mula hidup kami, memperoleh terang suci. Bersukalah ya Maria, Bunda yang paling jelita. Hiduplah Bunda mulia, doakanlah kami semua.